Bacaan dari Kitab Baruk. Katakanlah begini, pada hari ini menjadi nyata keadilan ada pada Tuhan Allah kita, sedangkan kejahatan pada kami. Sebagaimana halnya sekarang ini, yaitu pada orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, pada sekalian raja kami, para pemimpin, para imam dan nabi, serta pada nenek moyang kami. Memang kami telah berdosa terhadap Tuhan. Kami tidak taat kepadanya dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami untuk mengikuti segala ketetapan Tuhan yang telah ditaruhnya di hadapan kami. Semenjak Tuhan membawa nenek moyang kami keluar dari tanah Mesir, sampai dengan hari ini, kami tidak taat kepada Tuhan Allah kami. Sebaliknya, Tuhan telah kami alpakan karena kami tidak mendengarkan suaranya. Dari sebab itu, melekatlah kepada kami semua bencana dan laknat yang telah diperintahkan Tuhan kepada Musa hamba-Nya, waktu nenek moyang kami dibawanya keluar dari negeri Mesir, untuk dianugerahi suatu tanah yang berlimpah susu dan madunya, sebagaimana halnya sekarang ini. Tetapi kami tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, sesuai dengan sabda para nabi yang telah diutus Tuhan kepada kami. Bahkan kami telah berbakti kepada Allah lain, masing-masing menurut angan-angan hati jahatnya. Dan kami melakukan apa yang durjana dalam pandangan Tuhan Allah kami. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, dan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu kepada burung-burung di udara untuk dimakan. Daging orang-orang yang Kau kasihi, mereka berikan kepada binatang-binatang liar di bumi. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celaan tetangga, olok-olok dan cemoohan orang sekitar. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus? Berapa lama lagi cemburumu berkobar-kobar seperti api? Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemahlah kami. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Demi kemuliaan nama-Mu, tolonglah kami ya Allah penyelamat. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan Daku. Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Manusia cenderung memikirkan hal yang besar
dan mengabaikan yang kecil dan sederhana. Cenderung memikirkan yang jauh dan melupakan yang paling dekat. Mujizat penyembuhan di Betsaida dalam Markus 8 ayat 22-26 dan Yohanes 5 ayat 5-9 menjadi contoh. Mereka memikirkan Allah yang jauh di surga dan mengabaikan mujizat yang dikerjakan Yesus di tengah mereka. Jika mereka tidak percaya pada mujizat Yesus, bagaimana mereka bisa menerima Yesus Kristus? Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau berkenan membuka mata dan telinga kami akan sabda kebenaran-Mu. Semoga berkat sakramen agung yang kami terima, kami semakin tekun berbuat baik sampai kami Kau perkenankan mengikuti perjamuan abadi di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Move on dari masa lalu. Apakah diri kita selamanya terikat pada masa lalu? Apakah kita harus terus merenungi atau menyesali masa lalu kita masing-masing? Pada dasarnya, masa lalu merupakan pelajaran tersendiri yang perlu kita terima. Menerima bukan berarti melupakan, tetapi mampu menyadari berbagai perasaan yang muncul dan tindakan apa yang perlu dilakukan. Hal ini berarti kita perlu move on dan berpikir tentang apa yang bisa kita lakukan sekarang. Terjebak dalam perasaan masa lalu hanya akan membuang waktu. Hal ini sama seperti bangsa Israel yang akan hancur seperti Korazim, yang akan celaka jika mereka tidak bertobat. Oleh karena itu, apa yang bisa dilakukan oleh bangsa Israel saat itu supaya mereka mampu bersatu dengan Bapa, yakni dengan bertobat.